السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahiriah sehingga kita menjadi orang yang sehat, juga nikmat batiniyah, nikmat diniyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sadar akan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka istiqamah menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sudah kita miliki harus senantiasa kita jaga dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama rabbaniyin yang ada di zaman kita. Semua itu akan bisa membantu kita untuk semakin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Juga kita senantiasa membawa diri, menyempatkan waktu untuk mendatangi majlis-majlis ilmu yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kepada kita maknanya, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dijelaskan kepada kita maknanya, bagaimana nasihat para ulama, apalagi berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang baru. Ini semua satu hal yang penting. Jangan sampai kita tergelincir. Dan pada kesempatan pagi hari ini panitia meminta untuk saya menggantikan untuk ikut mengisi di daurah di Masjid Pogung Raya ini, karena Ustaz Abu Hamzah Yusuf dari Bandung berhalangan. Dan alhamdulillah yang kita di Pesantren Al-Madinah di Sulu sedang liburan, sehingga bisa menyempatkan waktu untuk memenuhi permintaan panitia kajian di Masjid Pogung Raya ini. Kalau sebenarnya tema yang mungkin disebarkan adalah mewaspadai gerakan terorisme yang mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Hanan Bahanan. Saya merasa ada satu hal yang lebih penting yang kita harus ketahui, dan alhamdulillah saya baru saja mendapat hadiah kitab Al-Ibanah
fi kaifiyati ta'amuli fil khilafi baina ahli sunnah. Al-ibanah artinya penjelasan tentang bagaimana cara bermuamalah, bagaimana mensikapi perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara ahli sunnah wal jamaah. Nah, kitab ini ditulis oleh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullahu ta'ala, yang punya markis di Ma'bar di Yaman. Naam, hafizahullahu ta'ala. Nah, tentunya ya satu hal yang penting untuk kita mengetahui bagaimana kita mesti bersikap ketika terjadi banyak perselisihan di antara ahli sunnah wal jamaah. Kalau khilaf yang terjadi antara orang Yahudi dan Nasara dengan kaum muslimin, sudah jelas mereka adalah orang kafir. Khilaf yang terjadi antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah juga demikian. Lebih jelas, lebih mudah untuk mensikapinya karena mereka sudah dinyatakan ahlul bid'ah oleh para ulama. Akan tetapi yang sulit dan perlu kita mengetahui kaidah-kaidah ahlus sunnah wal jamaah dalam bermuamalah menghadapi perselisihan yang terjadi di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga terkadang perselisihan-perselisihan yang ada justru mengendorkan semangat sebagian orang yang baru akan meniti jalan sunnah. Sudah dibenturkan dengan perselisihan, sudah dibenturkan dengan sikap-sikap yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, pandangan mata, sorotan mata yang tajam seolah-olah mau menerkam, tutur kata yang menyakitkan hati seperti duri yang menusuk dalam hati kita, perilaku-perilaku yang sangat mengganggu perasaan. Apakah seperti itu ahli sunnah wal jamaah? Sikap ya ketidakadilan dalam khilaf, sering menukil berita-berita palsu, berita-berita bohong dan sebagainya yang merusak ukhuwah. Apakah tidak ada lagi nilai ukhuwah imaniyah sesama muslim, sesama ahlus sunnah? Tentunya tidak demikian. Nah, banyak kita akan dapatkan fakta yang terjadi di lapangan, meskipun itu dari orang-orang yang mengaku dia sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu adalah kesalahan oknum. Itu adalah kesalahan pribadi. Bukan demikian yang diajarkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana nanti kita akan baca ya, berapa yang kita bisa baca dalam kesempatan daurah kali ini dari kaidah-kaidah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Dan buku Syekh Muhammad Al-Imam ini telah dibaca oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Juga telah dibaca dan diberi muqaddimah oleh sekelompok ulama Yaman yang mu'tabarin. Ada ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi, Abdul Aziz bin Syekh Abdul Aziz bin Yahya Al-Bur'i, Syekh Muhammad bin Saleh As-Sawmali, juga Syekh Abdullah Uthman Al-Zimmari, juga Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi. Memang demikian ya, Syekh Muhammad Al-Imam sebagaimana dalam muqaddimah ya, beliau ingin kitab beliau yang beliau anggap ini sebagai pernyataan resmi, kalau dalam istilah media massa mungkin pernyataan resmi dari ahlus sunnah wal jamaah, seolah-olah demikian. Apa yang beliau sampaikan ini, beliau ingin ini menjadi seperti kepanjangan lisan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka beliau setelah menulis kitab ini, beliau sodorkan kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka diminta untuk melihat, meneliti, barangkali ada yang keliru dan sebagainya. Nah, tapi yang didapatkan ya, yang didapatkan dari komentar para ulama yang telah
kita sebutkan tadi semuanya memuji ya apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Saya akan baca dari muqaddimah ya dari kitab ini. Beliau hafizahullah taala mengatakan Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Beliau awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepadanya, kepada para pengikutnya dan kepada para sahabatnya. Nah, amma ba'du, adapun setelah itu, faqad khassallahu warathatar rusuli wa atba'ahu ahlas sunnati wal jama'ati bil i'tisami bil usulil kubra al-Qur'anil Karim was sunnatil mutahharah ala ma kana alayhi as-salaf. Wa hadha al-ikhtisas sababun litamkinillahi lahum fil ardi بنشر دعوتهم وتماسك إخوتهم وتماسك أخوتهم وقوة شوكتهم. وهذا التمكين الإلهي والعطاء الرباني يدوم بالحراسة والمحافظة على السير على هذه الأصول ظاهرا وباطنا في السراء والضراء صدقا وعدلا ومحبة وإخلاصا لله وتوكلا عليه وثقة به وتسليما لشرعه ورضا بحكمه. Syekh Muhammad Imam hafizallahu taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan, nikmat yang khusus kepada warathatur rusul, para ulama, pewaris para rasul, dan pengikut-pengikutnya ahli sunnah wal jamaah. Nikmat tersebut adalah al-i'tisam bil usulil kubra, berpegang teguh dengan dasar-dasar yang besar, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah yang suci sebagaimana yang diyakini oleh para salafus saleh. Ini adalah nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang sahihah, yang suci, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta yang mengikuti mereka. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, dengan pengkhususan ini, dengan nikmat khusus ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang memiliki kedudukan kuat di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah dakwah mereka tersebar. Ukhuwah mereka juga kuat. Sehingga dengan demikian ya, kuatlah persatuan di antara mereka. Mereka akan mewujudkan satu kekuatan tersendiri. Nah, ya, ketika para ulama ahlus sunnah wal jamaah dan kita pun mengikuti mereka, ya, para ustadz mengikuti mereka, senantiasa mengedepankan dakwah menuju Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Alhamdulillah, ya, dakwah ini mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menggugah banyak orang yang tadinya belepotan dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan filsafat, dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ketika kita sampaikan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, pemahaman-pemahaman para salafus saleh, senantiasa kita berdalil dalam apa saja yang kita simpulkan, maka ini ya menjadi sebab meleknya kebanyakan orang akan bahwasanya beragama itu harus dengan dalil. Tidak hanya ikut-ikutan,
Sehingga ketika kita katakan seperti ini, ya, kalau di Indonesia orang-orang yang hanya biasa menyampaikan qila wa qala, dikatakan demikian, menyampaikan satu permasalahan tanpa dasar. Dasarnya kadang-kadang cuma cerita, dikatakan oleh Syekh Fulan, dikatakan dalam buku ini begitu saja, sampai kadang-kadang ada orang yang menipu. Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang menipu padahal hadis itu sama sekali tidak ada dalam Sahihain. Tidak pernah dikenal. Artinya membikin mereka sewot, ya, membikin mereka orang-orang yang biasanya pengajian hanya jumlahnya saja yang besar, hanya leluconnya yang diingat, tidak ada intinya. Menjadikan barisan mereka kocar-kacir. Demikian juga, ya, fenomena yang ada, ya, dari satu kelompok yang mengatasnamakan ahlul hadis, yang mengatakan, ya, bahwa mereka adalah firqatun najiyah atau ta'ifah al-mansurah. Juga demikian banyak kalangan talabatul ilmi dari mereka yang kemudian keluar dari jamaah tersebut meskipun sudah dibaiat. Yang saya maksud adalah, ya, kelompok LDI. Ketika kita gencarkan dakwah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para salafus saleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sedemikian rupa sehingga dakwah ini tersebar. Mulai dari, ya, kalangan intelektual, dari kampus-kampus sampai yang di kampung-kampung pun juga demikian. Dan alhamdulillah, ya, pengaruh radio pun juga sedemikian besar. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah taala mengatakan bahwa bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang kuat bagi dakwah ini, akan bisa terjaga, akan bisa langgeng kalau kita terus berjalan di atas dasar-dasar tersebut. Kalau memang dari awal kita serukan dasar dakwah kita, dasar amalan kita, pijakan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka kita harus continue, konsisten, konsekuen, ya, dengan ucapan ini. Sehingga, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, secara jujur dan adil, ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan Al-Quran, kita amalkan sunnah Nabi SAW. Sehingga semestinya ketika terjadi perselisihan pun juga demikian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, apabila kalian berselisih dalam satu pendapat, dalam satu permasalahan, kembalikan perselisihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Ar-Rasul Nabi SAW ketika beliau masih hidup, dan setelah beliau meninggal kembalikan kepada sunnah-sunnahnya. Kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, merupakan syarat mutlak bagi orang yang mau memiliki keimanan dan mau istiqamah, mau dikatakan mukmin, maka dia harus betul-betul mengembalikan khilaf yang ada kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian Syekh Muhammad Al-Imam rahimahullah ta'ala melanjutkan, wala yaslamu kullu fardin min afradi ahli sunnati min nawaqis imma fil ilmi syar'i wa imma fil amali aw fihima ma'an. Dalam kenyataannya tidaklah selamat setiap orang dari ahlus sunnah wal jamaah dari kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kekurangan. Imma fil ilmi syar'i, ada kalanya kekurangan itu dalam ilmu.
yang kadang-kadang terlalu semangat. Nah, kadang-kadang ya terlalu semangat, ilmunya masih kurang, sehingga dari situ menimbulkan permasalahan. Wa imma fil amal, atau kekurangan yang kedua, kemungkinan kekurangan yang kedua adalah dalam amalan. Kadang-kadang demikian, semangat, iya taklim sana sini datang semua. Nah, tapi untuk pengamalan 0 atau 2, 3 nilainya. Masih banyak kekurangannya. Nah, au fihi ma ma'an, atau pada dua-duanya, ilmu ya dan amalannya, kedua-duanya ada kekurangan. Wa hadhihi an-nawaqisu sababun li hudusil khilafi baina ahli sunnah. Dan kekurangan-kekurangan ini, adanya kekurangan dalam ilmu, kekurangan dalam amal, atau kedua-duanya, ini adalah sebab terjadinya khilaf, sebab terjadinya perselisihan di antara ahlus sunnah wal jamaah. Kurang ilmu atau kurang mengamalkan ilmu. Nah, atau kedua-duanya. Ilmunya kurang, amalannya juga kurang. Ini adalah sebab terjadinya khilaf di antara ahlus sunnah wal jamaah. Walaysa al-khataru fi husuli syai'in min al-khilaf bainahum, fa inna hadha la budda minhu, li'annahu mimma yaqa'u fihi al-bashar. Akan tetapi, kata Syekh Al-Imam Muhammad Al-Imam, yang bahaya bukanlah pada terjadinya khilaf di antara mereka, karena perselisihan itu suatu hal yang pasti terjadi. Dan seluruh umat manusia pun mengalami perselisihan seperti ini. Perbedaan pendapat. Tidak usah jauh-jauh dalam satu rumah tangga antara suami dan istri. Cekcok itu hal yang biasa. Nah. Ya. Bukan itu yang bahaya. Walakinnal khatara indama yataghafalun an ma'rifati dawabitil khilaf wa hududihi asy-syar'iyyah. Tetapi yang bahaya adalah ketika mereka ahlus sunnah wal jamaah yataghafalun, melalaikan, ya, atau tidak mau tahu, tidak berusaha untuk mengetahui bagaimana dhawabit, batasan-batasan perselisihan. Bagaimana ya batasan-batasan syar'inya? Bagaimana batasan-batasan syariat dalam bermuamalah, dalam menyikapi perselisihan? Fahuna tuftahu saghratun lisyaitani liyufsida ma bainahum bitahrish. Maka ketika terjadi perselisihan dan orang tidak mau tahu dan tidak mau memperhatikan bagaimana dhawabitul khilaf, batasan-batasannya, maka disinilah akan terbuka pintu ya bagi syaitan untuk merusak hubungan di antara ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sebagaimana hadis sahih dari Nabi SAW, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musallun. Ya, sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah lagi oleh orang-orang yang sudah salat, kaum muslimin. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tapi syaitan masih dapat jatah, yaitu dia bisa mengusik ya di antara mereka, menjauhkan ya di antara sesama saudara seiman. Nah, fayastaghillu hadzal khilafa khusumu ahli sunnah. Sehingga kemudian ketika terjadi khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah, musuh-musuh ahli sunnah wal jamaah memanfaatkan khilaf tersebut.
Nah, sebagaimana dulu ya, ketika ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhum, ketika mereka sudah dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang surat dari Raja Ghasasinah, ya, raja Arab yang Jazirah Arabia bagian barat dekat dengan negeri Syam yang masih Nasara kafir pada saat itu. Datang surat kepadanya, kami dengar bahwa ya saudaramu, temanmu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengacuhkanmu. Maka datanglah kemari, kami akan hibur engkau. Maka ya Ka'ab bin Malik yang menerima surat itu mengatakan ini fitnah yang lebih besar lagi. Nah, tapi kemudian ya Allah Subhanahu wa taala membimbing Ka'ab bin Malik dengan kejujurannya, karena memang beliau adalah jujur. Maka dilemparkan surat itu ke tanur, ya, ke tungku tempatnya kayu bakar sedang menyala-nyala, dibakar. Nah, seperti itu. Ya, ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan di antara ahlus sunnah wal jamaah, maka musuh-musuh sunnah akan mengambil manfaat. Orang bilang memancing di air keruh. Ya. Ketika terjadi suasana yang kacau yang seperti itu, dia ingin bisa menarik beberapa orang. Maka ini yang harus diwaspadai. Nah, liyuba'idu bainal mukhtalifaini wa yuwassi'ul fajwata wa yu'ammiqul hufrah. Mereka musuh-musuh sunnah, musuh-musuh ahlu sunnah akan memanfaatkan khilaf yang ada untuk menjauhkan di antara dua orang yang sedang berselisih. Semakin menjauhkan ya lubang dan renggang yang terjadi, memperdalam lubang yang ada. فما تدري إلا وقد ارتفعت أصوات المختلفين بالطعن والقدح بعضهم في بعض. Maka ya tidak diketahui tangan-tangan yang jahat dari musuh-musuh Ahlus Sunnah itu memanfaatkan kesempatan yang ada, kecuali ketika suara dari orang-orang yang berselisih sudah sedemikian tinggi, mencela, mencaci maki, menjelek-jelekkan sebagian yang lain. Nah, mimma yufdi ila alwaqi'ati bainahum wa fi ulama'ihim wa kibarihim. Yang itu akan menjerumuskan mereka untuk kemudian mencela, saling mencela di antara mereka. Bahkan mungkin mencela ulamanya, bahkan mencela kibar ulamanya. Wa tarki mahabbatihim wa muwalatihim, sehingga kemudian meninggalkan kecintaan dan loyalitas kepada mereka, para ulama, kibar ulama atau sesama ahlus sunnah. Tidak ada lagi rasa cinta. Itu yang terjadi. Ghaira mutanabbihina li'awaqibi hadhihi at-tajawuzi wa adrarihi. Tanpa memperhatikan, tanpa menyadari akibat dari kezaliman yang mereka lakukan. Mereka melampaui batas dalam perselisihan itu, sampai akhirnya ya yang disebut adalah hanya celaan, seolah-olah tidak punya kebaikan sama sekali. Nah, ya seperti menepuk air di dulang, terkena mata sendiri. Menjelek-jelekan diri sendiri, ya, menjelekkan temannya yang sama dengan dia, itu sama saja dengan menjelek-jelekan diri sendiri. Wala talmizu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menjelek-jelekan diri kalian. Yani mencela orang lain menjadi sebab kita dicela oleh orang lain, mencela sesama saudara yang sama-sama iman. Nah, waliyadzubillah, kalau sampai yang terdengar seperti itu, orang kafir yang akan berbahagia, lihat mereka sudah ribut sendiri. Ahlul bid'ah juga demikian, akan senang. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Harus diketahui ya dhawabitul khilaf. Nah, mana saja
yang boleh untuk disampaikan dan di mana kita mesti berbicara dan seterusnya, apa sikap kita. Nah, itu semua harus diketahui. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa pada jilid 3 halaman 177, na'udzubillahi subhanahu mimma yufdi ila al-waqi'ati fi a'radil a'immati aw intiqasi ahadin minhum aw 'adamil ma'rifati bi maqadirihim wa fadlihim aw muhadatihim wa tarki mahabbatihim wa muwalatihim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang akan mengantarkan menjerumuskan kita untuk menjelek-jelekan kehormatan para imam, mengurangi harkat martabat mereka, atau tidak mau mengakui keutamaan mereka, atau memusuhi mereka, tidak loyal lagi, tidak cinta lagi kepada mereka para ulama. Wa narju minallahi subhanahu an nakuna mimman yuhibbuhum. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang yang mencintai mereka para imam. Wa yuwalihim, dan loyal terhadap mereka. Wa ya'rifu min huquqihim wa fadlihim ma la ya'rifuhu aktsarul atba'. Dan semoga kita menjadi orang yang mengetahui hak-hak dan keutamaan mereka para imam yang tidak diketahui oleh kebanyakan pengikutnya. Wa ayyakuna nasibuna min dzalika awfara nasibin wa 'azama hazzin. Dan semoga jatah kita dari menghormati para imam, para ulama adalah jatah yang paling besar. Ini kita menjadi orang-orang yang paling menghormati para ulama, para imam. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Syekhul Islam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terjerumus dalam fitnah sampai mencela para imam, para ulama. Tidak mengetahui keutamaan mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai para ulama. Karena kalau sudah terjadi fitnah seperti ini, waliyadzubillah, tadinya kalau yang di bawah ini, level bawah, tadinya menyebut si fulan dengan kata ustaz. Kalau sudah terjadi fitnah disebut, mungkin dia masih mau menyebut, tapi temannya, wah, yang ngono kok dibilang ustaz. Kalau mungkin masih ustaz masih agak ringan tapi kalau sudah syekh, alim, anak kecil saja kemudian sudah lantang menyebutkan syekh, sudah tanpa kata syekh lagi, langsung sebut namanya, bahkan pakai si, si anu. Ini Syekhul Islam bimbing kita jangan sampai seperti itu. Maka harus diketahui. Permasalahannya saja belum jelas, bahkan sudah ada penjelasan dari Syekh Rabi, sudah kemudian bersikap, sudah kemudian melampaui batas. Taib. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, lakin dinul Islami innama yatimmu bi amrayni. Akan tapi agama Islam ini akan sempurna dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ma'rifatu fadlil a'immati wa huquqihim wa maqadirihim wa tarki kulli ma yajurru ila sulmihim. Agama Islam itu akan sempurna dengan dua perkara. Yang pertama, mengetahui keutamaan para imam, hak-hak mereka dan martabat mereka, dan meninggalkan semua perkara yang akan mengantarkan kepada celaan terhadap para imam.
Nah, ini yang pertama, mengetahui kedudukan para imam, para ulama dan menghormati mereka. Makanya Syekhul Islam punya kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, mengangkat celaan dari para ulama, simbol ya kaum muslimin, ulama-ulama yang besar. Para imam itulah masabihud duja, lampu-lampu di kegelapan. Maka ya diangkat celaan dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi. Nah, tidak boleh kemudian dari perselisihan itu kita mencela mereka, menjatuhkan harkat martabat mereka. Nah, wasani, perkara yang kedua yang akan menyempurnakan Islam seseorang, an-nasihatu lillah subhanahu wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Ya. Menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Menasihati Al-Qur'an. Ini menasihati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menasihati para imam kaum muslimin dan orang-orang awam. Nah, nasihat kepada Allah artinya ikhlas, ya, senantiasa ikhlas, menasihati Alkitab, ya, membacanya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Nasihat untuk Rasul SAW adalah dengan ittiba mereka, ya, mengikuti Nabi SAW. Menasihati para imam, nasihat ya terhadap para imam, hanya juga mengikuti nasihat-nasihat mereka. Adapun orang awam, ya, diingatkan, ya, seluruh kaum muslimin dinasihati dengan bentuk, ya, dibimbing mereka menuju jalan yang baik, diingatkan dari kesalahan-kesalahan yang ada dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Wa ibanatu ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda, juga perkara yang kedua lanjutannya adalah bahwa menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari al-bayyinati wal huda, keterangan dan petunjuk. Nah, jadi ya Islam akan sempurna, keislaman seseorang akan sempurna dengan dua hal. Pertama, mengetahui keutamaan para ulama dan harkat martabat mereka, dan memberikan kepada para ulama hak-hak mereka, serta meninggalkan semua perkara yang mengantarkan, yang menyebabkan tercelanya para ulama. Kemudian perkara yang kedua, ya, an-nasihah, nasihat bagi Allah Ta'ala, kitabnya, rasulnya, para imam, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang, ya, awam dari seluruh kaum muslimin, serta menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala munafata anna Allah Subhanahu bayyana al-qismaini liman syaraha Allah sadrah, wa innama yadhiqu an dhalika ahadu rajulain, rajulun jahilun bimaqadirihim wa ma'adhirihim, aw rajulun jahilun bisyari'ati wa usulil ahkam. Dan kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak ada kontradiksi di antara dua permasalahan ini. Meskipun ya Allah Subhanahu wa taala bedakan keharusan mengetahui hak para ulama dan keharusan memberikan nasihat kepada orang yang keliru. Ini tidak ada kontradiksi karena masing-masing ada jalurnya, ada kadarnya. Nah, menghormati tetap, kecintaan kepada mereka tetap. Hanya mungkin ya ketika ada orang yang menyimpang, ketika ada orang yang bermaksiat, maka berkurang loyalitas kita sesuai dengan kadar kemaksiatan. Dan itu tidak berarti menjauhkan kita untuk tidak mau, ya, menjadikan kita tidak mau menasihati orang yang menyimpang tersebut. Nah, yang tidak bisa menyatukan dua permasalahan tadi, kata Syekhul Islam, adalah satu di antara dua orang, rajulun yang orang yang tidak tahu hak-hak para ulama dan alasan-alasan mereka, atau orang yang tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang jahil yang tidak
menghormati para ulama. Ya, hanya orang jahil yang tidak menghormati para ulama. Hanya orang jahil yang tidak tahu hukum syariat sehingga dia tidak mau memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang yang melakukan kekeliruan. Baik. Famin ajri ta'awuni ala dhabtil khilafi baina ahli sunnati wa islahihi wa taqlil. Maka dalam rangka ta'awun untuk mengatur, meluruskan khilaf yang terjadi di antara ahli sunnah wal jamaah, memperbaiki dan meminimalisir perselisihan-perselisihan itu, maka kata Syekh Muhammad Al-Imam, aku tuliskan buku ini sebagai andil untuk memperbaiki umat ini, memperbaiki ukhuwah dan dakwah ahli sunnah wal jamaah, dan untuk mengingatkan betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pada saat terjadi perselisihan. Dan kemudian beliau mengatakan, aku akan tempuh cara ahlul hadis dalam membawakan permasalahan, pembahasan ini, dan yang akan dibawakan sanad dan nukilan-nukilan yang jelas. Juga beliau sodorkan kitab ini kepada para ulama, para ulama rabbaniyin, supaya lebih kuatnya kitab ini. Di samping juga ini akan menjadi, saya berharap ini merupakan seolah-olah pernyataan resmi, kepanjangan lisan dari para ulama. Maka beliau menyodorkan karya beliau ini kepada para ulama. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, Syekh Muhammad Saleh Al-Sawmani, Syekh Abdullah bin Uthman Al-Dhimmari, dan Syekh Uthman bin Abdullah As-Salimi, hafizahumullahu ta'ala. Baik. Itu pembukaan dari muqaddimah dari Syekh Muhammad Al-Imam, hafizahullahu ta'ala. Jadi perselisihan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bukan di situ, tapi tempat kesedihan. Kesedihan dan bahaya yang terjadi adalah ketika orang-orang yang berselisih tidak lagi mengetahui dan mengamalkan dhawabit para ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga terjadi kezaliman melampaui batas, akhirnya sampai mencela para ulama. Waliyadzubillah, itu adalah satu kejelekan. Tidak akan mencela para ulama kecuali orang yang jahil. Bahkan al-waqi'atu fi ahli al-athar, mencela para ulama ahli hadis, itu adalah ciri ahlul bid'ah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, tanda mereka sangat nyata, yakni kecintaan mereka dan penghormatan mereka kepada para ulama itu sangat tinggi. Baik. Masuk pada fasal yang pertama. Khasa'is wa usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah. Kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah dan kekhususan mereka. Ada beberapa poin dalam pasal ini. Yang pertama, beliau beri judul Jima'uddin fil i'tisami billah wa bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salaful ummah. Inti agama ini, inti kebaikan adalah ketika kita berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berpegang teguh dengan apa yang dimiliki oleh para salafus saleh. Jadi ketika kita menghendaki kebaikan agama kita, mau menjadi agama yang baik, maka caranya, intinya adalah berpegang teguh dengan Allah, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, berpegang teguh dengan nasihat, manhaj, prinsip para ulama salafus saleh.
Ini adalah inti kebaikan. Syekh Muhammad Al-Imam katakan, "Idza aradallahu bil ibadi khairan, razaqahum al-i'tisam at-tama bihi, wa at-tamassuk asy-syamil bi syar'ihi, wal ittiba' al-kamil li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma kana alaihi salaful ummah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka, membimbing mereka untuk bisa berpegang teguh secara sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Memegang kuat syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dengan sempurna sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka Allah akan bimbing dia, hamba itu, untuk berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berpegang teguh dengan Allah taala, maka akan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhaj para salafus saleh. Baik. Wal i'tisamu i'tisamani. Bentuk al-i'tisam, berpegang teguh, itu ada dua jenis. Al-awwal i'tisamun billah. Yang pertama, al-i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-i'tisam, berpegang teguh, berpegang kuat. Yang pertama, berpegang teguh, berpegang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 78 dan surat Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala katakan pada surat Al-Hajj 78, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulakum, dia adalah wali kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali, yang mengurusi kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wali dan sebaik-baik penolong. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran 101, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia telah dibimbing menuju jalan yang lurus. Maka tadi dikatakan, ketika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan bimbing seorang hamba untuk bisa berpegang kuat, berpegang teguh, ya, tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para salafus saleh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dibimbing menuju jalan yang lurus, yang tentunya akan mengantarkan, menyampaikan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada ridha dari Allah Azza wa Jalla. Apa makna al-i'tisam billah? Apa makna i'tisam dengan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ya, Syekh Muhammad Al-Imam mengatakan, qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Telah berkata al-'allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 462. Qala rahimahullah, wa ammal i'tisamu bihi. Adapun berpegang teguh, berpegang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa at-tawakkulu alaihi wal imtina'u bihi wal ihtima'u bihi wa su'aluhu ay yahmiyal 'abda wa yamna'ahu wa yu'simahu wa yadfa'a anhu. Ya, adapun makna berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala adalah
bertawakal kepadanya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dia, melindungi dia kulla sababin yufdi bihi ilal 'atabi wa yahmihi minhu. Ya, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan, agar dilindungi, agar dijaga dari semua sebab, semua hal yang mengantarkan kepada kehancuran. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala fayadfa' anhu as-subuhati wasyahawat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari dia syubhat dan syahwat. Kerancuan, ketidakjelasan, syubhat-syubhat serta syahwat, hawa nafsu yang menggelincirkan. Wa kaida aduwihi al-zahiri wal batin, juga melindungi hamba itu dari tipu daya musuh-musuhnya, baik yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Demikian juga wa syarra nafsihi, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari kejelekan dirinya sendiri. Nah, maka ya Nabi SAW dalam khutbatul hajah mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Nah, ya, wa yarfa' anhu mujiba asbabi syarri ba'da iqadiha, juga semoga Allah Ta'ala menjauhkan darinya hal-hal yang menyebabkan datangnya kejelekan setelah terjadi. Bihasabi quwwatil itisami bihi wa tamakkuni, dan itu akan terjadi sesuai dengan kuatnya kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya intinya berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sebab yang membawa kepada kehancuran, syahwat maupun syubhat, ataupun dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini i'tisam yang pertama. As-tsani, i'tisam yang kedua, al-i'tisam bi kitabillah. Berpegang teguh dengan kitabullah. Nah, berpegang teguh dengan kitabullah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Ali Imran 103, juga dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Pada surat Ali Imran 103 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian ya bercerai-berai. Jangan kalian terpecah belah. Ini wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha alladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim. Nah, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, juga yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tegakkanlah agama ini, jangan kalian bercerai-berai padanya. Nah, jadi berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak terpecah belah,
tidak senang berselisih, tidak menimbulkan perpecahan. Nah, kalau semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran, maka aneh kalau mereka berpecah belah. Pasti ada kekurangan, kurang ilmu atau kurang amal, seperti tadi. Nah, katanya semua berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, tapi kok masih ada perselisihan, bahkan semakin runcing, bahkan semakin jelek sikap-sikap yang ada. Di situ ada kekurangan, di situ ada celah. Nah, baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa juz 22 halaman 359, dinukil di sini oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Syekhul Islam mengatakan, "Wa hadzal aslul 'azim wa huwa al-i'tisamu bihablillahi jami'an wa alla yatafarraq huwa min a'zami usulil Islam." ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. Nah, dasar yang agung ini yaitu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak berpecah belah. Ini adalah dasar Islam yang paling besar, a'zamu usulil Islam. Dan itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Juga celaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpecah belah, seperti Ahlul Kitab dan lain-lainnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Nah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, kepada Ahlul Kitab yang terpecah belah dalam agama mereka. Sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau umat Islam, kalau kaum muslimin, kalau secara khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah senang dengan perpecahan, senang dengan perselisihan, ini adalah satu hal yang aneh. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, malah dia suka membesar-besarkannya, maka malah dia suka melanggengkan perselisihan itu. Ini adalah satu hal yang aneh. Ada apa di balik itu semua? Semestinya Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha untuk bagaimana menyatukan perselisihan-perselisihan yang ada, menyatukan hati-hati yang centang berentang, yang saling berjauhan. Semestinya saling berusaha demikian. Baik. Wa min al-i'tisam bi kitabillah al-i'tisam bi sunnatin nabawiyyah. Dan termasuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasul, telah berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah taala, wa huwa sahih, kata Syekh Muhammad Al-Imam, dan itu adalah hadis yang sahih, hadis yang insyaallah sudah banyak didengar dan bahkan mungkin ada yang menghafalnya, yaitu Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Nah, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Nah, makanya tadi Syekh Muhammad Al-Imam mengatakan permasalahannya bukan karena terjadinya khilaf. Yang bahaya bukan karena terjadinya khilaf, itu suatu hal yang wajar. Ini bukan meremehkan, bukan meremehkan adanya khilaf. Tapi memang kalau orang Jawa ngelenggono mengaku memang demikian kenyataan yang terjadi.
Nabi pun sudah mengatakan seperti itu. Fasayara atau yara ikhtilafan katsira. Dia akan lihat perselisihan yang banyak. Artinya apa? Perselisihan itu hal yang wajar. Nah, tapi jangan salah dalam bersikap menghadapi perselisihan-perselisihan yang ada. Nah, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru, fa innaha dhalalah, karena itu sesat. Kemudian dalam lafaz yang dibawakan di sini, Nabi SAW mengatakan, "Faman adraka dzalika minkum," siapa di antara kalian yang mendapati hal itu, fa alaihi bisunnati, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan nawajid, yakni gigi geraham yang paling belakang. Dan nawajid itu gigi geraham yang paling belakang. Kinayah, kiasan, ungkapan untuk menunjukkan begitu kuat menggigit sunnah itu. Nah, ini termasuk i'tisam bi kitabillah. Berpegang teguh dengan Al-Quran artinya berpegang teguh dengan sunnah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Rajab fi Jami' al-Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, "Walidzalika fi hadzal hadits amrun 'inda al-iftiraq wal ikhtilaf bit-tamassuki bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. والسنة هي طريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة." Ibnu Rajab menjelaskan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu tadi. Beliau mengatakan sebagaimana dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam pada halaman 249, oleh karena itu dalam hadis ini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perpecahan dan perselisihan. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan dan perpecahan untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahnya. Sedangkan yang namanya sunnah adalah jalan yang dilalui, metode, prinsip, manhaj. Maka kata sunnah itu mencakup, berpegang teguh dengan sunnah itu mencakup berpegang kuat dengan apa yang dijalani oleh Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin, baik dalam akidah, dalam perkataan, dalam perbuatan. Inilah sunnah yang sempurna. Nah, jadi berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah, yakni memiliki akidah, memiliki amalan, memiliki perkataan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidun. Sementara dalam berselisih, bagaimana perilaku mereka, bagaimana perkataan mereka, tentunya harus kita ikuti. Apakah ketika mereka berselisih, ya, dalam satu perkara yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, yang tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, kemudian sikap kita acuh tak acuh sudah, sehingga ketika terjadi musibah tidak ada yang mau menolongnya sama sekali. Apakah seperti itu misalnya? Nah, ini perlu ya untuk dipelajari, untuk didetailkan. Nah, baik. Syekh Muhammad Imam melanjutkan ya, penjelasan tentang bahwa inti agama ini kebaikannya adalah dalam berpegang teguh terhadap sunnah, ya, berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma atba'us salafi as-sahabati faman ba'dahum faqad qala Allah. Adapun tentang para pengikut para salafus saleh, ya, adapun orang-orang yang mengikuti para pendahulu yaitu para sahabat dan yang setelah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan.
As-sabiqun al-awwalun, orang yang berlomba-lomba yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka. Inilah para pengikut para salafus saleh. Salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah demikian. Mengikuti mereka, para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, muhajirin dan ansar. Mengikuti mereka, tidak hanya sekadar mengikuti, tapi mengikuti dengan baik. Tentunya bermakna penekanan itu, ittaba'uhum bi ihsan. Mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan ilmu yang lengkap, tidak hanya diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Falyastanna biman qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti jejak, maka hendaknya dia mengikuti jejak orang yang telah mati. yakni para pendahulu, para sahabat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Karena kalau orang yang masih hidup, maka tidak ada jaminan keamanan baginya dari fitnah. Orang yang masih hidup masih ada kemungkinan untuk tergelincir dalam fitnah yang paling parah sekalipun, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Belum ada jaminan. Maka kalau meniru, itu meniru orang yang sudah nyata-nyata mendapatkan stempel ridho dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang pantas untuk diikuti. Ya, merekalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu abarru hadhil ummati quluban, orang yang hatinya paling baik dari umat ini. Wa amaquha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit menyusahkan diri mereka. Qaumun iftarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Satu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi teman nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum haqqahum, maka ketahuilah hak mereka. Wa tamassaku bihadihim, pegang teguhlah petunjuk mereka. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka dulu betul-betul berada di atas petunjuk yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam. Dan juga ada riwayat seperti ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang hasan. Artinya ini menganjurkan kita untuk mengikuti para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, mengikuti para sahabat juga yang lengkap, tidak hanya dalam akidah, tapi dalam bermuamalah dengan saudara dalam berselisih. Bagaimana? Dilihat perselisihannya, kemudian sikap kita. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh melampaui batas. Baik. Ya, kemudian beliau melanjutkan lagi tentang asar tadi, dengan asar tentang keharusan bersikap yang baik. Terhadap para salafus saleh. Kita lanjut sedikit. Saya baca kesimpulan dari bab ini. Aqulu akhil qari, Syekh Muhammad Al-Imam mengatakan, saya katakan, akhil qari, wahai saudaraku yang membaca kitab ini, hal tadri ma samaratul i'tisamil mazkur. Wahai saudaraku yang membaca kitab ini, tahukah engkau apa hasil dari berpegang teguh yang sudah disebutkan? Akan menghasilkan apa kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh? Hasilnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, innahul istighna'u tammu bihi 'anil ara'i wal 'adati wat taqalidi wal qawaninil mukhalifati li syar'illah wal 'ismatu minad dhalali wasyaqa. Kalau kita memang berpegang teguh dengan sunnah, dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW dan para manhaj para salafus saleh, maka hasilnya adalah kita akan merasa cukup dengan Al-Quran dan sunnah serta manhaj para salafus saleh.
Sehingga kita tidak perlu kepada pendapat-pendapat orang lain, kebiasaan-kebiasaan mereka, ataupun undang-undang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjaga dari kesesatan dan kesengsaraan. Ini poin yang pertama. Nah, jadi meskipun dalam perselisihan semestinya kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta jalan para salafus saleh. Jangan bertumbuh kepada pendapat menurut saya. Nanti akan ada judul, seorang Ahlus Sunnah dia malu, kalau pendapatnya dijadikan dasar agama. Pendapatnya dijadikan acuan. Menurut saya begini. Nah, ada nanti dibawakan, oleh Syekh Muhammad Al-Imam tentang hal itu. Sementara, kebanyakan penyebab parahnya perselisihan yang terjadi adalah karena menurut saya, pendapat saya, dan orang kemudian mengikuti serta loyalitas terhadap pendapat itu. Yang tidak mau sepakat dengan pendapat itu, maka dimusuhi. Langsung spontan, tadinya kawan dekat, sering jalan bersama, goncengan sepeda dan sebagainya. Begitu berbeda pendapat tentang pendapat seorang ustadz misalnya, kemudian langsung karena berbeda sudah ini adalah waktu perpisahan kita. Inilah dasarnya, bahkan mungkin mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Nah, seolah-olah dalilnya bagus. Baik. Kemudian poin yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, at-tawassul wal i'tidalu asy-syar'i laisa li ahadin illa li khawasil mu'minin. Tawassut wal i'tidal, tengah-tengah, dan lurus sesuai dengan syariat, itu tidak dimiliki kecuali oleh seseorang yang termasuk dari kalangan kaum mukminin yang khusus. Artinya sikap adil ini adalah sikap yang sangat tinggi, tidak berlebihan. Ini adalah sikap orang-orang khusus dari kaum mukminin. Akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia, tidak berlebihan dalam bersikap. Nah, baik. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Iman, hafizahullah taala, al-alamu kulluhu yaftaqidu at-tawazuna fi umuri ad-din wa ad-dunya. Alam ini seluruhnya, alam semesta ini, kata Syekh Muhammad Al-Imam, kehilangan keseimbangan dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Ungkapan dari beliau, untuk mencari orang yang bisa bersikap adil, tidak melampaui batas, ini adalah satu hal yang angel, sulit. Nah, hampir-hampir tidak ada di alam semesta ini, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Wala wusula ila hadza illa bihusni ittiba'i minhajin nubuwati qalban wa qalaban, qawlan wa amalan, halan wa ma'ala. Dan tidak mungkin mencapai keseimbangan ini kecuali dengan husni ittiba'i manhajin nubuwah, kecuali dengan mengikuti secara baik jalan kenabian, jalannya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bisa sampai untuk bisa bersikap adil, seimbang,
kecuali kalau orang betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalban wa qalaban. Qalban artinya hati, artinya yang di dalam, batin. Qalaban bajunya di luar, lahir dan batin. Jangan hanya menipu, lahiriahnya mengikuti sunnah Nabi, mengikuti Nabi, tapi hatinya seperti serigala. Nah, tidak boleh. Ya, serigala maunya memangsa kan? Ya, maunya menerkam aja. Siapa yang didapatnya mau cakar. Pokoknya kalau tidak sama, tidak nurut, nah, dimangsa. Jangan begitu. Nah, qaulan wa amalan wa halan wa ma'ala. Baik perkataan, dalam bentuk perkataan, dalam bentuk perbuatan. Sekarang ataupun nanti. Terus, ya, betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW dengan cara yang baik. Baru ketika, ya, betul-betul mengikuti sunnah Nabi, maka akan bisa mencapai at-tawazun, keseimbangan, keadilan. Rawa al-Imam Muslimun an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis dalam sahihnya nomor 2999 dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa li ahadin وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, nah, sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tertimba mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan apabila dia tertimba satu kejelekan, madarat, dia bersabar, maka menjadi kebaikan baginya. Inilah keseimbangan. Ketika terjadi nikmat, dia bersyukur, ya, tidak sombong, lupa diri. Ketika terjadi musibah yang menimpanya, juga demikian, bersabar, tetap menjaga diri, menjaga lisan, tidak berkeluh kesah, ya, tidak meratapi musibah yang sedang menimpanya. Qultu al-mu'min al-muradu bil mu'min huna al-mu'minul qawiyyu lad-dha'if. Saya katakan, ya, Syekh Muhammad Al-Imam mengatakan, saya katakan yang dimaksud dengan mukmin dalam hadis ini adalah mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah. Fa innal mu'minal qawiyya huwa alladhi la yabtaru inda husulihi 'ala an-ni'mah wa la yatasakhkhatu inda hululin niqmah. Karena seorang mukmin yang kuat, dia tidak akan sombong ketika dia mendapatkan nikmat. Dan dia tidak akan marah, ya, tidak akan membenci ketika terjadi niqmah, musibah. Bal kullama zida lahu fin ni'mati zada fi syukri wal dzikri wal badri fil khair. Bahkan setiap kali ditambahi kenikmatan baginya, maka dia bertambah bersyukur, bertambah zikirnya, ingatnya akan Allah Subhanahu wa taala, bertambah dermawan, semakin dermawan. Wa kullama asabatu dharra zada sabruh. Setiap kali bertambah musibahnya, maka dia tambah bersabar. Wa 'azuma taslimuhu li rabbih. Semakin besar kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamduhu lahu. Semakin besar, semakin banyak pujian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tirafuhu bi lutfihi wa iktharuhu min dzikrih. Dia juga semakin banyak mengakui kelembutan Allah Azza wa Jalla, semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhas sunni, Allah fit tawassuti wal i'tidali fi syu'unika kulliha. Nah, maka wahai seorang ahlus sunnah, wahai sunni, wahai orang yang mengaku ahlus sunnah,
Allah fit tawassuti wal i'tidal. Yani takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah pahala kepada Allah Azza wa Jalla untuk bersikap tawassut wal i'tidal. Sedang dan senantiasa berbuat adil. Fi syu'unika kulliha, dalam seluruh urusanmu. Itulah sikap orang mukmin. Ya, tetap pada pendiriannya, bersyukur, tidak goyah, tidak sombong, bersabar, tidak berkeluh kesah. Maka demikianlah orang mukmin yang kuat. Maka wahai orang yang mengaku Ahlus Sunnah, ketika terjadi apapun, maka hendaknya tetap tawassut, senang, ya jangan kebablasan, benci juga jangan keterlaluan. Nah, baik. Jadi tawassut. Karena kadang-kadang demikian yang terjadi. Ketika senang, Masya Allah, ibaratnya disuruh menjilat kakinya, dia akan lakukan. Tapi kalau sudah benci, seolah-olah tidak pernah ada kebaikan sama sekali. Bukan demikian sikap orang mukmin. Ya. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis. Ada kenikmatan, dia bersyukur, tidak sombong. Terjadi musibah yang menimpa, bersabar. Tetap dia ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari hadis itu ya Syekh Muhammad Al-Imam mengajak kita untuk menjadi orang yang mu'tadil, orang yang sedang, yang adil, bersikap tengah-tengah. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Baqarah 143, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Ai khiyaran udulan. Umat yang tengah-tengah maksudnya umat yang paling baik dan umat yang senantiasa berbuat adil. Ini ciri umat Islam. Para sahabat teladan kita demikian. Semestinya kita juga meniru menjadi ummatan wasata, tengah-tengah. Ya, sedang cinta, sedang apa istilahnya ngefan dengan ustadznya sampai ngaji di mana-mana, ya, didatangi meskipun jauh, meskipun susah. Nah, tapi giliran ada ya mungkin istilahnya ya kritikan, kemudian ya terbukti kesalahan ustadz itu, kemudian sudah sama sekali tidak mau. Tadinya CD-nya dibeli semua 153 CD dibeli semua. Begitu terjadi ya satu kesalahan langsung kemudian dibakar semuanya. Ya, bertolak belakang. Jangan seperti itu. Ketika senang ya tidak boleh melampaui batas. Nah, ketika benci ada misalnya kritikan yang kepada seseorang, kritikannya dalam masalah apa? Kemudian kritikannya bagaimana? Nah, kalau kritikannya dalam masalah utang piutang misalnya ya, kesalahannya dalam masalah utang piutang, masa dalam masalah akidah mau disalahkan? Ya? Bukan suatu keadilan yang seperti itu. Ya? Ini harus ya, kalau mungkin bisa dibahasakan, ini adalah kedewasaan dalam menghadapi permasalahan perselisihan. Nah, jadi sikap tengah-tengah. Baik, kita subuhkan dulu ya sampai di sini kajian kita untuk sesi pertama. Insyaallah nanti baru zuhur kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.